Assalamualaikum. Hai kamu, gimana puasanya hari ini? Masih kuat sampai malam ini kan? Kalau hari ini rasanya berat, kerjaan numpuk, badan capek, hati kepikiran sesuatu, ya udah, sini duduk dulu. Anggap aja kita lagi ngobrol berdua. Nggak perlu kelihatan kuat, nggak perlu juga pura-pura sedang baik-baik saja. Coba jujur, pernah nggak sih kamu merasa semakin kamu berusaha mempertahankan seseorang, semakin dia menjauh, semakin kamu ngejar, semakin kamu kehilangan harga diri kamu sendiri? Kamu begadang mikirin dia, kamu berdoa tentang dia, kamu nangis karena dia. Tapi anehnya, yang kamu perjuangkan itu nggak pernah benar-benar memilih kamu. Kalau ini kamu banget, yuk kita ngobrol. Ada satu fase yang pahit dalam hidup, fase ketika kamu mulai sadar, ternyata yang kamu lakukan selama ini bukan memperjuangkan, tapi memaksa. Memaksa dia melihat nilai kamu, memaksa dia membalas usaha kamu, memaksa dia sadar kalau kamu tulus. Padahal semakin kamu paksa, semakin jelas jawabannya. Dia tidak datang, tidak mendekat, tidak tinggal, tidak menetap, tapi kamu tetap nunggu. Kenapa? Karena kamu percaya kalau sabar itu pasti menang. Karena kamu takut menyerah terlihat seperti kalah. Karena kamu sudah terlalu dalam. Dan mungkin karena kamu belum siap menerima kenyataan bahwa tidak semua yang kamu mau adalah yang Allah izinkan. Ramadan itu lucu ya. Di bulan ini hati kita lebih lembut, lebih gampang kangen sama Tuhan, lebih gampang capek juga kalau bohong sama diri sendiri. Dan di antara doa-doa yang kamu panjatkan setelah tarawih, di sela air mata yang kamu sembunyikan waktu sahur, kamu masih menyebut namanya, masih berharap, ya Allah, kalau dia memang untukku, dekatkan. Tapi kamu lupa satu bagian doa, kalau bukan, jauhkan dengan cara yang paling baik. Dan mungkin cara menjauhkan yang paling baik itu adalah lewat rasa lelah yang sekarang kamu rasakan. Kamu tahu nggak kenapa kamu capek banget? Karena kamu sedang menabrak tembok. Setiap hari, dengan harapan tembok itu iba, lalu berubah jadi pintu, padahal tembok tetap tembok. Yang berdarah siapa? Kamu. Yang lebam siapa? Kamu. Yang hancur siapa? Masih kamu. Kadang kita terlalu sibuk meyakinkan diri. Dia cuma butuh waktu. Dia lagi banyak pikiran. Nanti juga dia balik. Aku harus lebih sabar. Padahal jauh di dalam hati kecil kamu tahu, kalau orang yang takut kehilangan nggak akan bikin kamu merasa sendirian dalam hubungan. Orang yang sayang nggak akan membiarkan kamu terus bertanya-tanya. Orang yang ingin tinggal tidak membuatmu mengejar. Tapi kita keras kepala. Kita merasa kalau kita berhenti berusaha, maka semuanya benar-benar selesai. Padahal, bisa jadi Allah sedang menunggu kamu berhenti supaya Dia bisa mengganti. Ini bagian yang jarang dibicarakan. Melepaskan itu bukan berarti kalah, mundur itu bukan berarti gagal, berhenti mengejar itu bukan berarti cinta kamu tidak besar. Kadang itu justru bukti, kamu mulai menyelamatkan diri. Karena kalau diteruskan, yang hancur bukan cuma hati kamu, tapi iman kamu. Coba jujur, berapa kali kamu kecewa sama takdir karena dia tidak sesuai dengan keinginan kamu? Berapa kali kamu marah dalam doa, walaupun bibir kamu tetap bilang ikhlas? Berapa kali kamu bertanya, kenapa bukan aku ya Allah? Ramadan pelan-pelan ngajarin kita sesuatu, bahwa Allah tidak pernah mengambil kecuali Dia ingin melindungi. Mungkin kamu nggak melihat sekarang, karena rasa suka itu berisik, karena rindu itu ribut, karena harapan itu keras banget suaranya, sampai kamu lupa, ketenangan juga bagian dari jawaban. Dan kalau hubungan ini membuat kamu cemas terus, menunggu terus, takut kehilangan terus, mungkin memang bukan di situ tempat tinggal hati kamu. Ada orang yang kamu kejar setengah mati, padahal Allah tahu kalau nanti kalau jadi sama dia, kamu yang paling banyak menangis. Ada pintu yang kamu gedor tiap malam, padahal kalau kebuka, yang masuk adalah luka. Jadi Allah tutup, bukan karena Dia tidak sayang, tapi karena Dia sangat sayang. Semakin dewasa, kita belajar satu hal. Tidak semua yang pergi harus dikejar. Tidak semua yang menjauh harus dipanggil. Tidak semua yang kita cinta harus kita miliki. Karena cinta bukan soal memiliki. Cinta itu soal
menuju yang baik untuk iman kita. Dan mungkin orang ini bukan ke sana arahnya. Makanya semakin kamu paksa, semakin Allah bikin kamu sadar lewat rasa sakit. Karena sebagian orang hanya bisa dilepas, bukan diperjuangkan. Aku tahu ini pahit, apalagi kalau kamu sudah membayangkan masa depan, sudah membayangkan menikah, sudah membayangkan tua bareng. Tiba-tiba kamu harus menerima fakta bahwa semua itu cuma tinggal angan. Tapi dengar ini pelan-pelan ya, membayangkan bukan berarti ditakdirkan. Allah tidak pernah salah menempatkan siapa yang pantas tinggal. Kalau dia pergi, artinya memang bukan dia orangnya. Sesederhana itu. Yang bikin rumit, kita menolak percaya. Di 10 malam terakhir Ramadan, banyak orang sibuk mencari malam terbaik. Tapi mungkin malam ini, Allah ingin kamu menemukan keputusan terbaik. Berhenti. Bukan berhenti berharap, tapi berhenti memaksa. Karena cinta yang dipaksa bertahan, biasanya berubah jadi luka yang panjang. Kamu akan terus merasa kurang, terus merasa tidak cukup, terus menyalahkan diri. Padahal masalahnya bukan kamu kurang baik. Memang bukan kamu yang dipilih. Dan tahu nggak, itu tidak membuat kamu tidak berharga. Itu cuma berarti kamu bukan takdirnya, dan dia bukan takdirmu. Ada yang lebih indah dari memiliki seseorang, yaitu memiliki hati yang kembali utuh, punya tidur yang tenang, punya doa yang tidak lagi dipenuhi cemas, punya iman yang tidak lagi goyah karena manusia. Itu nikmat, dan itu sering datang setelah kamu berani mundur. Mundur itu bukan kalah, mundur adalah bentuk selamat. Selamat dari terus-menerus merasa tidak dicintai. Selamat dari hubungan yang menggerogoti harga diri. Selamat dari masa depan yang mungkin penuh penyesalan. Kamu tidak kehilangan dia, kamu sedang dikembalikan ke Allah. Pelan-pelan nanti kamu akan ngerti, kenapa dulu kamu gagal bersama orang yang kamu kira paling tepat. Karena suatu hari, Allah akan mempertemukan kamu dengan seseorang yang tidak membuat kamu mengejar. Dia datang, dia menetap, dia menjaga, tanpa kamu harus berdarah dulu. Tapi untuk sampai ke sana, kamu harus berani berhenti di sini. Berani bilang, "Ya Allah, kalau ini bukan untukku, aku lepas." Walaupun suara kamu gemetar, walaupun hati kamu retak, karena ikhlas memang jarang terasa nyaman di awal. Namun setelahnya, lega. Seperti habis nangis lama banget. Seperti beban jatuh dari dada. Seperti akhirnya kamu berhenti lari ke orang yang tidak pernah menunggu. Mungkin malam ini kamu masih sedih, masih ingin dia, masih berharap dia berubah. Tidak apa-apa, kamu manusia. Tapi sambil menangis itu, coba belajar percaya. Kalau Allah lebih tahu siapa yang bisa membuat kamu bahagia tanpa harus kehilangan diri sendiri, dan kalau memang dia bukan orangnya, maka sejauh apapun kamu mengejar, hasilnya akan tetap sama, capek. Sekarang bayangkan ini, bagaimana kalau ternyata selama ini Allah menahan kamu dari yang salah karena dia sedang menyiapkan yang tepat? Bagaimana kalau luka hari ini adalah penyelamat dari tangis yang lebih panjang nanti? Tiba-tiba rasa sakit itu punya makna. Tiba-tiba mundur terasa seperti rahmat. Kamu nggak gagal cinta. Kamu cuma sedang diarahkan pulang. Sini, istirahat. Kamu sudah berjuang sejauh itu. Kamu sudah mencoba sekuat itu. Sekarang biarkan Allah yang bekerja. Kalau memang dia milikmu, dia akan kembali tanpa kamu paksa. Kalau tidak, percaya, yang datang nanti akan jauh lebih memeluk jiwa kamu. Malam ini, berhenti dulu ya. Berhenti mengejar. Berhenti memohon pada manusia. Berhenti menyiksa hati. Tarik napas, sebut nama Allah, dan biarkan takdir berjalan. Kamu akan baik-baik saja, bukan karena dia kembali, tapi karena kamu kembali kepada Tuhanmu. Kalau kamu merasa kata-kata ini seperti memeluk kamu malam ini, tulis di komentar, "Aku belajar ikhlas." Biar kamu tahu, kamu nggak sendirian. Dan semoga setelah ini, Allah ganti lelahmu dengan cinta yang tidak perlu kamu kejar.